Jepang menyerah kepada sekutu pada 15 Agustus 1945, terjadi kekuasaan di Indonesia. Situasi ini memberikan peluang bagi rakyat Indonesia untuk mengambil alih kekuasaan dari tangan Jepang dan merebut senjata yang ditinggalkan. Meski proklamasi kemerdekaan telah dikumandangkan pada 17 Agustus 1945, kekuasaan secara de facto masih dipegang oleh tentara Jepang yang menunggu instruksi dari sekutu. Dalam kondisi tersebut, pemuda Indonesia terutama yang tergabung dalam kelompok-kelompok militer dan perlawanan seperti PETA melihat kesempatan untuk merebut senjata dan fasilitas militer. Di berbagai kota seperti Jakarta, Surabaya, Bandung, dan Semarang, para pemuda dan rakyat bertindak cepat dan menyerbu gudang senjata dan pos-pos militer Jepang. Perebutan senjata ini kemudian menjadi salah satu faktor penting dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia dan saat menghadapi ancaman kembalinya penjajahan Belanda. Selanjutnya ada kedatangan sekutu dan juga Nica. Setelah Jepang menyerah pada sekutu, pasukan sekutu terutama dari Inggris tiba di Indonesia pada akhir tahun 1945 dengan misi utama melucuti tentara Jepang dan memulangkan tawanan perang. Namun, kedatangan sekutu juga membawa Nica yang bertujuan mengembalikan kekuasaan Belanda di Indonesia. Hal ini menimbulkan ketegangan dengan rakyat Indonesia yang baru saja memproklamasikan kemerdekaan. Nica mulai membangun kembali administrasi kontrol yang segera memicu perlawanan dari berbagai daerah. Di berbagai kota, bentrokan antara pasukan Indonesia dan juga sekutu atau Nica terjadi. Di Medan, terjadi pertempuran sengit antara pejuang Indonesia dan juga pejuang Inggris yang dibantu oleh Nica. Dikenal sebagai pertempuran Medan Area. Di Surabaya, ketegangan memuncak hingga pecahnya pertempuran Surabaya pada 10 November 1945 ketika Inggris mengultimatum rakyat Surabaya untuk menyerah yang berakhir dengan pertempuran besar. Setelah itu, pertempuran lain seperti di Ambarawa, Bandung Lautan Api, dan Palembang juga terjadi akibat kedatangan pasukan sekutu. Dan usaha Nica untuk menguasai kembali wilayah Indonesia. Kedatangan sekutu dan Nica memicu rangkaian pertempuran yang menjadi bagian penting dari perjuangan mempertahankan Indonesia. Jadi dimulai pada 13 Oktober 1945 di Medan, Sumatera Utara dan berlangsung hingga April 1947. Pertempuran ini merupakan salah satu respons rakyat Indonesia terhadap kedatangan sekutu dan NICA di Medan. Ketika pasukan Inggris tiba di kota ini, tugas mereka adalah melucuti tentara Jepang dan memulangkan para tawanan perang. Namun kedatangan pasukan NICA yang berusaha mengembalikan kekuasaan Belanda menimbulkan kemarahan rakyat. Lalu ketegangan pun memuncak pada 13 Oktober 1945 ketika seorang pemuda Indonesia ditembak oleh tentara Inggris di sebuah hotel. Insiden ini memicu bentrokan yang meluas di seluruh kota dengan kelompok pemuda Indonesia atau laskar-laskar rakyat yang melancarkan serangan terhadap pasukan-pasukan sekutu NICA. Rakyat Medan mulai mengorganisir perlawanan bersenjata, menargetkan pos-pos strategis yang dikuasai oleh pasukan Inggris dan NICA. Jadi konflik ini berlanjut selama berbulan-bulan dengan serangan gerilya dari pihak Indonesia. Meski sekutu berhasil menguasai sebagian kota, perlawanan rakyat tetap gigih. Pertempuran Medan Area mencerminkan semangat juang rakyat Sumatera Utara dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia dan menolak kembalinya kekuasaan kolonial Belanda. Peristiwa dramatis yang terjadi pada 23 Maret 1946 ketika para pejuang Indonesia yang di Bandung membakar kota bagian selatan untuk mencegah jatuh ke tangan sekutu dari Nica. Setelah proklamasi kemerdekaan, Bandung menjadi salah satu pusat perlawanan rakyat Indonesia terhadap upaya Belanda untuk kembali kuasa melalui Nica. Sekutu yang tiba di Bandung dengan misi melucuti Jepang menuntut agar para tentara Republik Indonesia atau TRI dan warga sipil mengosongkan kota Bandung.
Ultimatum dikeluarkan pada 24 Maret 1946 oleh Sekutu yang meminta agar wilayah Bandung bagian selatan dikosongkan dari perjuangan dan penduduk dalam waktu 24 jam. Namun, rakyat dan pasukan TRI tidak ingin Bandung dijadikan markas oleh Belanda. Untuk menghindari hal itu, mereka memutuskan membumi hanguskan kota. Sekitar 200.000 penduduk meninggalkan Bandung sambil membakar rumah-rumah, gedung-gedung, dan fasilitas vital di bagian selatan kota. Tindakan ini menjadikan Bandung sebagai lautan api, sebagai simbol perlawanan dan pengorbanan demi mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Kejadian ini juga menunjukkan bahwa rakyat Indonesia lebih memilih menghancurkan kota mereka sendiri daripada melihatnya dikuasai oleh penjajah. Pertempuran penting ini terjadi antara pasukan Indonesia melawan Sekutu di Ambarawa, Jawa Tengah dari 20 November hingga 15 Desember 1945. Setelah Jepang menyerah, Sekutu yang didukung oleh Nica tiba di Jawa Tengah dengan dalih membebaskan tawanan perang. Namun, pasukan Indonesia yang mendarat di Semarang mulai terlibat konflik dengan pasukan Indonesia setelah mereka menunjukkan dukungan terhadap upaya Belanda untuk kembali berkuasa. Ketegangan memuncak di Ambarawa, di mana pasukan Sekutu mendirikan pos pertahanan pada 20 November 1945. Pasukan Tentara Keamanan Rakyat atau TKR dan para pejuang lokal melancarkan serangan pertama untuk merebut kota tersebut. Pertempuran berlanjut selama beberapa minggu dengan puncak pada 12 hingga 15 Desember 1945 ketika Kolonel Sudirman memimpin serangan besar dengan taktik supit urang yang mengepung dari dua sisi. Pasukan Indonesia berhasil mengepung pasukan Sekutu dan memaksa mereka mundur dari Ambarawa. Kemenangan ini mengukuhkan posisi TKR sebagai kekuatan militer Republik yang signifikan dan meningkatkan semangat perjuangan di Jawa Tengah. Palangan Ambarawa menjadikan salah satu simbol keberhasilan Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan melalui perlawanan militer yang efektif. Pertempuran Surabaya adalah pertempuran terbesar dan paling heroik dalam sejarah revolusi kemerdekaan Indonesia. Terjadi antara 27 Oktober hingga 20 November 1945 di Surabaya, Jawa Timur. Konflik ini dipicu oleh kedatangan pasukan Sekutu yang dibenci oleh Nica, yang bertujuan mengembalikan kekuasaan Belanda di Indonesia. Rakyat Surabaya yang telah memproklamasikan kemerdekaan menolak hadir mereka, terutama setelah Nica mulai mencoba mengambil alih kendali kota. Ketegangan memuncak pada 27 Oktober 1945 ketika pasukan Inggris dipimpin oleh Brigadir Jenderal A.W.S. Malabi bentrok dengan pejuang Indonesia pada 30 Oktober. Malabi tewas dalam insiden tembak-tembakan di Jembatan Merah yang semakin memperburuk situasi. Sebagai balasan, Sekutu mengultimatum rakyat Surabaya untuk menyerah. Namun ultimatum ini ditolak oleh arek-arek Surabaya. Selanjutnya, pada 10 November 1945, pasukan Inggris melancarkan serangan besar-besaran dengan artileri, tank, dan pesawat tempur. Meskipun pasukan Sekutu jauh lebih unggul dalam persenjataan, perlawanan rakyat Surabaya yang terdiri pejuang muda, milisi, dan tentara keamanan rakyat atau TKR sangat heroik dan berlangsung selama beberapa minggu. Surabaya mengalami kehancuran besar, namun semangat juang rakyat tetap tinggi. Bahkan setelah kota jatuh ke tangan Sekutu, pertempuran ini masih menjadi simbol perlawanan nasional Indonesia terhadap imperialisme dan diperingati
setiap tahun sebagai Hari Pahlawan 10 November, menghormati keberanian dan pengorbanan para pahlawan Surabaya yang berjuang demi mempertahankan kemerdekaan. Pertempuran Palembang ini terjadi pada Januari 1947 di Palembang, Sumatera Selatan. Sebagai bagian dari perlawanan rakyat Indonesia terhadap kembalinya kekuasaan Belanda, setelah proklamasi kemerdekaan, Palembang menjadi salah satu kota penting dalam upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Pada 1946, sekutu yang didukung oleh Nika berusaha menguasai kota ini untuk mengembalikan kekuasaan kolonial. Pada Januari 1947, pasukan Belanda mulai melancarkan serangan untuk merebut Palembang yang dipertahankan oleh tentara Republik Indonesia dan pasukan rakyat setempat. Pertempuran berlangsung sengit di berbagai titik strategis, termasuk di sekitar Sungai Musi. Pasukan Indonesia berjuang gigih meski persenjataan mereka jauh lebih terbatas dibandingkan dengan Belanda yang memiliki kekuatan militer lebih unggul. Setelah pertempuran selama beberapa hari, Belanda berhasil menguasai kota. Namun perlawanan gerila dari rakyat Palembang terus berlanjut sampai di luar kota. Pertempuran ini menunjukkan tekad kuat rakyat Sumatera Selatan untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Meskipun dihadapkan pada kekuatan militer yang lebih besar, pertempuran Palembang juga menjadi bagian dari rangkaian konflik yang terjadi di berbagai daerah Indonesia selama perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Perang heroik yang terjadi pada tanggal 20 November 1946 di Margarana, Bali, di mana pasukan Indonesia yang dipimpin oleh Gusti Ngurah Rai memilih bertempur hingga titik darah penghabisan. Setelah Belanda mencoba kembali menguasai Bali dengan mendirikan negara Indonesia Timur sebagai bagian dari strategi untuk mencegah belah Indonesia, pasukan Ngurah Rai dan Laskar Piung Wanara tetap setia pada Republik Indonesia dan menolak kekuasaan Belanda. Pertempuran diawali ketika pasukan Belanda melancarkan serangan besar-besaran ke wilayah Margarana. Tempat pasukan Ngurah Rai bertahan, meskipun kekuatan pasukan Indonesia jauh lebih kecil dan senjata ringan, mereka melakukan pukutan perang sampai mati. Dengan semangat pantang menyerah dalam pertempuran tersebut, Ngurah Rai dan seluruh pasukannya gugur. Pukutan Margarana menjadi simbol yang perlawanan yang tanpa kompromi dan mengorbankan total demi mempertahankan kemerdekaan. Kematian Gusti Ngurah Rai dan pasukannya mempertegas semangat nasionalisme Bali dan menjalankan pertempuran ini sebagai salah satu momen penting dalam sejarah perjuangan revolusi kemerdekaan Indonesia. Ngurah Rai kemudian diangkat sebagai pahlawan nasional Indonesia atas keberaniannya. Terjadi pada tahun 1946 hingga 1947 di Sulawesi Selatan. Sebagai dari perlawanan masyarakat yang tak lupa terhadap berkembalinya kekuasaan Belanda, setelah proklamasi kemerdekaan, wilayah Sulawesi Selatan menjadi salah satu pusat perlawanan upaya terhadap Belanda yang datang bersama Nica untuk menguasai kembali Indonesia. Lalu, melalui operasi militer, pertempuran ini dikenal dengan perjuangan yang dipimpin oleh Kahar Muzakar, seorang tokoh pejuang kemerdekaan yang memimpin pasukan gerilya di Sulawesi Selatan. Pada akhir 1946, Belanda melancam maki menghadapi tekanan berat. Perlawanan gerilya yang dapat dipimpin oleh Kahar Muzakar dapat tetap berlanjut. Pasukan gerak di pedalaman melakukan serangan prodis terhadap pas-pas Belanda. Pertemuan ini merupakan salah satu perlawanan terberat di wilayah Sulawesi Selatan dan menjadi bagian dari perjuangan nasional untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari upaya kolonisasi ulang oleh Belanda. Rekan segera terbesar di wilayah Makassar dan daerah sekitarnya untuk menumpas perlawanan rakyat. Mereka melakukan penangkapan dan pembantaian terhadap para pejuang dan penduduk sipil yang dicurigai mendukung Republik. Salah satu insiden yang paling dikenal oleh orang pembantaian di Sulawesi Selatan yang dilakukan oleh Ramoid Westerling, komandan pasukan Belanda yang menewaskan ribuan orang dalam upaya memberantas perlawanan.